Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Pena Kehidupan. Di sini saya ada kedatangan tamu, sahabat saya yang sudah lama kenal. Namanya Bang Burhan, Bang ya. Iya. Ya, Bang Burhan atau dipanggilnya Bang Obur. Ya. Usia berapa, Bang? Saya usia sudah 53 tahun. 53 tahun ya. Berarti tahun lahir tahun berapa tuh, Bang? 69. Waduh, 69 ya. Lumayan ya. Nama asli Bang Burhan ini siapa sebenarnya, Bang? Nama asli saya Burhani. Itu Burhani. pemberian kakek saya itu. Dulu Mbah tuh pengen, kan ada sahabatnya itu namanya Haji Burhani. Jadi ingin mengabadikan namanya, ya udah pas lahir saya dikasih tahu itu ya pemberian Mbah saya. Oh, Saya tapi terima aja. Abang tahu nggak tuh apa makna sebenarnya Burhani itu? Burhani itu sebenarnya kalau menurut Al-Quran ya itu artinya kebenaran. Ah, Jadi orang yang kebenaran gitu. orang yang kebenaran ya. Kebenaran. Nah, jadi orang yang benar. Nggak tahu kehidupan saya benar apa enggak. Ya begitu itu. Sesuai nggak gitu dengan Nah, namanya. itu kehendak Allah juga lah. Kita pun nggak tahu ya. Ya jalanin hidup aja gitu. Sekarang kegiatan apa nih, Bang? Hari-hari? Saya hari-hari sekarang nih ya kadang kalau ada kerjaan ya saya kerja. Kalau nggak ada ya nganggur lah. Nganggur ya. Tapi Ya apa yang kebanyakan bisa dikerjain gitu. Oh, biasanya tapi kebanyakan apa, Bang, yang kerjain? Saya kalau di rumah mah nonton YouTube aja. Nonton YouTube ya. Nonton YouTube gitu kan banyak channel teman-teman yang bagus-bagus tuh. Nah, saya di situ tertarik lihatnya kan. Kalau kegiatan lain nggak ada? Ada juga sih. Apa? Biasanya yang nongkrong di warung kopi. Oh, nongkrong warung kopi ya. Iya gitu. Itu memang budaya kita di Pontianak ini. Iya kan nongkrong warung begini, kopi. kalau nongkrong di warung kopi kan nggak negatif juga dong. Artinya kita kan ngobrol-ngobrol di situ, kita dapat relasi, dapat apa kan? Betul. Nah, ada kerjaan, Bang gimana Bang katanya? Saya di warung kopi. Bisa bantu aku nggak? Gitu. Kan sudah rezeki kan namanya Siap, kan? siap. Ya, Tapi biasa kata Abang nih bawa tamu juga ya ke iya. daerah. Kadang kalau ya itu dari teman-teman juga. Jadi ada kegiatan, ada keperluan teman minta tolong ya kita tolong gitu. Ya, kemudian jadi banyak kegiatannya di warung kopi. Ya. Iya, warung kopi juga. Dulunya memang driver saya yang asal mula. Driver ya? Iya. Pengalaman Abang driver udah berapa lama, Bang? Ada? Udah ya 30 tahun lah itu kira-kira lah. Saya pun juga nggak ngitung, udah sampai sekarang juga masih sih, cuman jarang sekarang nggak dulu. Nah kayak dulu itu kan masih bawa tahun 2013 sama 14 saya bawa taksi dulu Pontianak Sambas. Oh, udah Sambas. Iya, Pontianak Sambas itu rutenya dari Java Trans. Java Trans. Nah, Sekarang masih ada nggak ya tuh Java Trans? sekarang udah nggak ada, perusahaannya sudah tutup. Iya. Pernah juga di Walet itu Pontianak Sintang, taksi juga dulu. Itu yang punya itu Bang Uka namanya. Bang Uka. Iya, Bang Uka itu. Gimana Bang jadi bawa taksi itu? Kira gambarannya apa? Seneng banget gitu. Senangnya gimana, Bang? Senengnya ya bawa tamu, ada yang cakep-cakep tuh kan. Pertama ya makannya gratis ya kan, itu dia rokok pun gratis kan dapat. Iya, minggu aja enggak gratis kan gitu. Apalagi ketemu cewek-cewek ya. Iya, seneng banget ya. Terus Kan macam-macam cewek itu ya. Ada yang ada yang suka minta nyanyiin kadang tuh, ada yang suka dia nanya-nanya, Mas memangnya di samping naksi kerjanya apa lagi katanya. Enggak, naksi aja saya bilang, selama masih ada kerjaan taksi ya saya naksi, saya bilang gitu kan. Kalau lagi nggak naksi ya saya kerja nyangkul-nyangkul di rumah gitu. tapi sekarang gimana, Bang? Istri atau masih jomblo nih? Sampai sekarang. Sementara ini sih saya masih jomblo. Jomblo ya. Dulu pernah beristri. Dulu pernah beristri. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 95 itu istri saya satu. Tahun 95 ya. Iya, itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, pisah lama,
3 tahun pisah, jomblo lagi, dapat 2010 saya nikah, punya istri itu kalau enggak salah turunan orang Sunda, Banten, gitu. 3 tahun juga bubar. Ya nggak tahu kemana, mungkin belum jodoh kali ya. Belum punya anak kayak Nggak punya anak memang. Kata kawan-kawan nih, Bang Burhan nih orangnya nggak pendendam. Ada nggak menurut abang atau pengalaman abang cerita tentang yang kawan-kawan kerjain abang itu sampai Iya, dibilang kawan marah sih ya pasti kan, kesel juga. Iya. Tapi namanya dendam saya enggak. Ya habis itu selesai itu ya udah besok ya udah baikan lagi gitu. Jadi nggak terlalu lama gitu marahan, sampai ini nggak ada artinya juga, teman sama teman kan. Iya. Ya, Tapi pernah gitu dikerjain juga. apa bang sampai kawan bilang Wah, sampai nggak pernah ya kayak dibully lah, dari gimana ya dibully ke di apa-apain, dikerjain ya udah, yang iseng-iseng aja dia tuh. Udah pernah saya dimandiin hujan-hujan malam-malam, itu hujan petir. Sampai gigil aku, gila tuh anak-anak. Ya ilah, serem juga. saya Terus yang lain nggak ada dikerjain? nggak ada sih. Sampai diikat badannya. Iya dulu pernah, ini satu yang lucunya. Saya tidur, dompet di lakban itu kan. Saya kerja pas mau turun dari, dulu kan zaman oplet masih, oplet itu kan masih banyak ya, tahun 90-an. Ya tahun 98, 99 itu masih oplet. Saya kan kerja di Andon dulu, di Toyota. Iya. Jadi pas turun sampai terminal, gila nih orang, dompet dilaris-lapis diikat. Mau buka yang bayar, ya udah kata tukang. Kenapa pak? Ini dompetnya dikerjain anak-anak, sih bilang. Ya ampun, mau ambil duit, duitnya di dalam, ini dililit pakai lakban itu. Jadi susahan gitu ya? Susah, nggak bisa langsung, ya nggak bayar jadinya. Ya udahlah kata, nggak tukang oplet. Ya jadi tukang oplet, ya udahlah bang kata. Oh makasih pak, nanti pulangnya bayar ya. Ya udah nggak apa-apa, ikhlas kok. Ya udah mau diapain kan gitu. Memang kurang. Gila, gokil bener tuh temen. Ngajar. Yang itu aja atau yang lain juga? Yang lain juga banyak sih, cuman ya kan kita nggak bisa ngomongin satu-satu juga. Bang Burhani selain cita-cita Bang Burhani apa sih dulu bang? Saya sebenarnya boleh aja. Dulu benarnya saya pengen jadi tentara tahun 92. Saya awalnya kan lapor koran, sebelumnya masuk tentara itu kan lapor koran. Tahun berapa doang? Tahun 91 92 tuh. Saya baru tamat sekolah itu, nganggur setahun, langsung daftar tentara. Pas pembukaan itu waktu itu pertamanya Secamba. Iya. Secamba itu wah, habis ngantor koran kan saya langsung ke Ajen itu. Dulu kan daftarnya di Ajen. Iya, jendam. Ajen Dam. Jadi saya ikut daftar. Saya pulang, ambil ijazah, langsung daftar, bikin ngisi formulir dari dia. Itu namanya sampul D3. Sampul D3. Sampul D3-nya. Terus? Sampul D. Jadi ngisilah screening. Jadi zaman dulu, zaman Pak Harto itu kalau nggak salah, saya ini nama ayah, nama ibu, namanya pernah tersangkut G30S apa enggak, itu loh. Tanya, kalau yang tersangkut nggak lulus, nggak bisa. Masuk tentara. Masuk tentara dulu kan disaring benar-benar. Nah, sekali sudah daftar, masuk, besoknya langsung masuk tes. Iya. Nah, artinya itu sekitar 300 peserta. 300 peserta, saya di 288. Dari belakang itu urutan berapa? 12 dari belakang. Nah, urutannya Tahu apa tuh? tes cabangnya, cabang Angkatan Darat. Maksudnya begitu tes lulusan itu Bukan lulusan, tes ini untuk masuknya. Jadi waktu itu awal-awal itu suruh lari keliling lapangan rame-rame ya, 300 orang. Itu dibagi dua, 150. Dibawa ke lapangan bola di Mora dulu ini kan, jam Sumatera itu. Jadi keliling lah, dibagi, habis gelombang 1, terus gelombang keduanya
giliran yang satu tes pertama, tes kesehatan. Tes kesehatan, waduh banyak loh pengalamannya. Jadi tes kesehatan itu memang lucu banget. Waktu tes kelamin itu kan ada tuh. Wah, itu kelamin itu saya dia ditusuk nih dekat kemaluan itu kan dalam itu. Wah, ya Allah itu sakit bukan main. Bila baru-baru awal itu saya bertahu ada tes yang gitu. Iya. Tapi kan Terus yang ini ambilin apa enggak? Suruh nungging, tangan begini ditiup, kan kembang gitu. Ya itu maaf, ini kan lubang apa itu lubang anus tuh ya. Iya. Itu kalau dia ngambilin ke kembang itu bolong gitu. Nah kalau yang enggak bagus itu yang lulus. Yang kembang tuh enggak lulus. Itu dah istilahnya ada nilai min. Iya. Coret set. Ini ambilin, nah gitu. Yang cerita lucunya, waktu diperiksa sama dokter, itu kalau nggak salah teman saya anak jantet itu kentut. Waktu di center itu anusnya kan apa? Bunyi itu kentut itu sepatu bot kena itu namanya tendang ke pantatnya itu kepala itu sampai bentur dinding tuh, benjol kepala. Gila banget. Iya. Dikerjain kurang ajar kamu katanya. Ya lah injil gitu pengalaman saya itu. Itu kawannya masih hidup nggak dia? Masih. Sekarang ya? Tes kedua lulus dia. Sarsan pangkatnya. Sarsan Agung. Sarsan Agung namanya. Waktu ketemu di Anjen dia kan ada ngepam di situ. Jadi loh Mas Agung lulus gak? Iya kan aku daftar di ini di Catam katanya. Oh pantas, saya bilang lulus. Siapa kan sama-sama gak lulus, sama kamu Mas katanya. Oh iya saya bilang, kan 6 orang tuh dikirim ke Bandung. Nah, jadi disaring lagi di sana dari 6 yang lulus cuma 4. Disaring lagi cuma 2 dari 300. Nah, dan lulus cuma 2 orang semuanya. Aku daftar Catam katanya. Ikut lagi saya daftar Catam, nggak lulus lagi. Bang Obor ikut lagi. Ikut lagi saya tuh, ikut lagi nggak lulus lagi. Yang diapain mungkin? Tapi nggak lulusnya di mana bang? Saya di Pantuhirnya itu pas terakhir itu nggak lulus. Kalau di Pantuhir. Kalau Catam waktu coba nggak lulus ya wajar karena giginya copot 1 ya, gigi itu, gigi. Jadi kalau nggak bisa dia harus utuh dia. Jadi memang benar-benar disaring waktu itu. Cuman kalau yang Catam itu kalau gigi 1 tanggal nggak apa-apa, masih ada tolerir sama dia. Nah ya atasan lah yang pelatih itu, tim pengetes. Itu tahun berapa loh kemarin bang? Daftar ke tahun 92. Sebelum 98 kerusuhan. Belum. 92 itu masih Pak Harto. Saya kan masih uang 5.000 itu masih berharga loh. Masih berharga bang? Masih berharga, dapat baju kaos 1 yang obralan itu kan seneng pakai baju obral aku. Ya, gue seneng itu obral kan paling murah gitu. Gaji cuma 60.000 gimana? Tahun 91, 92 itu. Berarti abang pun lulus angkatan tahun 92 ya? 89. Oh, Tamat SMA 89 saya. SMA mana bang? SMA wisuda swasta itu. Berarti 89 nganggur setahun 90. Kayak 89 begitu tamat saya kan ke Jawa tuh. Langsung ke Jawa. Ke Jawa itu sekitar setahun. Awal 90 saya ke 89, pas bulan Juli itu saya ke Jawa. Itu hampir setahun sana. 90 saya masih sana, awal 91 pas mau lebaran pulang. Di Jawa orang tuh ya? Di Jawa ngapain? Ya kerja apa-apalah sana itu kan, ikut kada temen ngenet ya saya ngenet, ikut bangunan juga sana tuh. Nah yang di Bogor saya tuh pernah dulu jual sayur pakai pickup. Di Bogor? Iya ikut abang, iya benar. Sayur ya? Jualan sayur, bawa ini kan abang saya kan rata-rata banyaknya guru gitu. Jadi udah guru itu kan dia ada usaha sambilan gitu.
jual sayur. jual sayur. Bulan itu. Iya, itu bawa ke Pasar Baru Bogor. Setelah bakti dari sana setahun, abang langsung kerja di Anjon ya. Ya benar, benar. Di Anjon kerja apa tuh bang? Itu dulu awal-awalnya ya, saya kan ditawarin bapak yang masukin. Jadi saya jadi clean service dulu awal-awalnya. Oh di Anjon. Karena prestasi kerjanya bagus menurut bos kan, dipindahin lah di bengkelnya. Pokoknya kepala bengkel itu minta saya untuk menjaga kebersihan di bengkel awalnya itu. Awal lama ngambil bantu-bantu mekanik dan yang diangkat jadi helper. Helper ya. Ya, udah pertama awalnya juga sebelum helper itu oli man, saya ganti-ganti oli diesel gitu. Iya iya. Oli apa genset itu macam beli solar juga gitu kan. Nah, jadi itulah kegiatannya di dulu tuh Di Anjon. di Anjon. Jadi memang beling kata orang Jawa itu kan. Oh, jadi orang bilang apa? Gokil juga ya seorang paling beler kata orang. Berarti di Anjon berapa tahun bang? Ibarat kata orang Pontianak bilang tuh bengal. Oh benar. Di Anjon berapa tahun? Saya 6 tahunan. Oh, 6 tahun. 96 saya keluar. Jadi dari 90 setahun 9. Oh 90. Kan 89 dari di Jawa. 99 Satu 90 berarti. 91 enggak. 90 ya. Saya 93 94 Maksudnya ke Anjon. Anjon. Heeh. 93. Berarti Enggak, Anjon itu 98 kebalik. 98 tahun 2000, 2001, 2006 keluar. ngapa tuh keluar bang? Biasa kasus. Kasus tuh yang memalukan. Oh kasusnya apa? Ngintip bos. Ya awalnya aku juga nggak tahu ya, mereka yang bilang kan berarti ada apa-apa. Saya nggak merasa nggak ngintip kok. Oke. Saya nggak pernah ngintip. Saya itu ceritanya bersihin sawang di atas, naik ke loteng. Nah di situ saya cuman nengok toh, kan ada burung gereja masuk tuh mau saya tangkap ceritanya. Nangkap kepijak, ada namanya dek. Untung nggak jebol dek tuh, jatuh ke bawah kan. Nah di situ rupanya ada bolong, rupanya bekas anak ini mungkin siapa ada yang mau ngintip kan. Nah jadi kepijak, keinjak itu, Iya. injak sampahnya jatuh pas di kepala. Tuk, dia angkat ke atas. Ada orang kah katanya. Bilang, saya bilang, ngapain memangnya, saya bilang gitu. Kamu ngintip ya? Yang ngintip siapa? Saya bilang gitu. Apaan ngintip? Macam artis aja lu. Emang cakepan nggak apa gitu? Ya udah kan, marah jadi bos, ya jadi ribut lah kan, berantem. Karena saya nggak apa-apa sih, cuman dituduh aja, udah diam aja, namanya bos kan. Nah, diam aja ngalah sih. Ujungnya dipecat atau keluar? Nggak dipecat, itu masih dimaafkan. Ada kasus lain, yang satu tuh kasus lain, nggak salah saya pun juga lupa itu apa dulu. Yang penting tahu saya dipanggil, dikeluarin. Tapi ya karena jasa bapak saya masih dapat pesangon lah, dapat. Waktu itu masih 7.900.000 kalau nggak salah pesangon. Kan waktu itu pengurangan karyawan. Pengurangan artinya nggak tahu juga alasan bosnya dikurangi kenapa, nggak tahu. Di situ saya diberi ya uang jasa lah selama saya kerja di situ kan, bagus. Karena kesalahan dikit aja udah, ya udahlah. Itu dulu pengalaman sih. Berarti keluar tahun 99. Enggak, tahun 2006. 2006, 98 aku masuk. Oh 98. 98 aku masuk ke Anjon. Nilai prestasi aku cuma 6 bulan kerja. 6 bulan kerja itu langsung diangkat jadi kepala cleaning service. Kepala cleaning service itu artinya kapten. Sebagai kapten saya ngatur anak buah. Mantap. Iya, Anak buah ya. anak buah 4. Nah di situ karena bagus kan di dalam kantor kan bersih tuh. Iya. Namanya cleaning service kan, pengalaman aku juga di cleaning service kan dari tahun 92.
90, 91, 92. Saya kan waktu dulu 90 pernah berhenti sementara saya ke Jawa gitu ceritanya. Ke Jawa itu jadi 91 kan sampai 94 pengalaman saya sampai ngambil antar koran. Ngantar koran itu dari saya sekolah loh kalau nggak salah tuh SMP saya udah ngantar koran. Dulu kan koran Aksaya sini Pontianak dulu. Nah, jadi ngambilnya itu di Nusa Indah kantornya. Nah, jadi kalau subuh itu sebelum subuh udah turun ya. jam 2, setengah 3 itu udah turun nunggu berita. Dulu kan berita jam 12 baru datang. Udah malam. Iya. Nah, udah itu dicetak. Udah berita udah masuk baru dicetak baru dipres sama mesin. Udah dicetak tuh dipres sudah. Waktu itu belum otomatis, yang nyusun sendiri, disusun gitu, halaman sekian sampai jam 4 subuh. Iya, nyusun misalkan langganan ada 50 dapat 50 eksemplar itu harusnya dia berapa halaman gitu. 3 lembar itu ada 6 halaman. 6 halaman ya? 6 halaman. Iya. Dulu Berarti tahun keluar dari Anjun tahun 2006. 2006. Bener abang. Bang Buhan punya cerita pengalaman hidup yang pernah nggak, maksudnya punya pengalaman hidup yang menyedihkan itu kan dalam perjalanan hidup. Artinya menurut Bang Buhan itu paling sedih sekali, aku mungkin dari semua orang Bang Buhan lah yang paling tersedih gitu. Ada nggak cerita? Oh, pengalaman sedih ya ada, yang ada bilang yang enggak gitu loh. Artinya Bilang enggak tapi merasa juga gitu. makanya mungkin jadi wah aku yang merasa paling apa Dibilang paling benar ya karena begini, kalau teman-teman dulu waktu aku nggak kerja ya, jadi karena kita kerjanya ngikut dia sebagai bos ya, iya. wah kan sombong dia, merasa bos, dia nyuruh aku ya udah namanya aku ngikut dia kan, ngikut aja kan. Nah jadi apapun suruh dia ngikut, si bodoh ini ikut, tapi sedih juga sih, kok aku begini, orang tuh enak-enaknya dulu tuh apa kau mikirkan dulu memang enak kan. Kau mikir sekarang ya kita jalanin aja gitu. Jadi orang merasa punya duit, nah, jadi dia enak aja nyuruh-nyuruh kita gitu. Waktu dulu saya masih jualan minyak. Jadi artinya begini, saya jualan minyak numpang di kios dia. Iya. Itu kan aku bayar juga, bayar lampu, bayar setoran, bayar kios. Ini kan minyak aku. Nah gitu. Karena minyak aku cuma numpang, jadi aku numpang jualannya malam, kan yang pagi. Yang pagi punya dia tuh. Dulu kan pagi punya dia ramai. Tapi namanya rezeki ya. Nggak tahunya yang pagi itu malah dikit, sepi. Untuk 2 can aja susah minta ampun. Kalau malam itu bisa 15 can. 15 itu berapa liter? Sorry. Jadi 1 can 5 liter. Jadi kalau 15 can kali 5 berapa? 75. Iya, 5 liter ya. Masih Harga dapat. dulu berapa bang? Dulu harganya kan masih 6 ribuan. Masih 6 ribuan ya? 6 ribu. Terus untuk Apa? liter itu? Sekitar 1.200. Jadi belinya 48. Waktu harga pertama dulu tahun berapa ya? Tahun 2000-an. 2007 enggak salah. Berarti lumayan juga bang kalau 75 Nah, kan jualnya 6.000. hampir. Harganya masih 48 dulu. Terus naik ya. Iya. Naik 6.000, jualnya 8.000. Untungnya 2.000.
Itu apa setelah dari Anjon atau sebelum? Setelah keluar. Setelah keluar dari Anjon, baru jualan. Itu aku kan 2010 ya. Iya. Pas aku keluar dari dulu lupa, maaf. Nah, Dulu pengalaman saya itu kan pernah aku bekerja di ini. Saya awal-awalnya nikah itu dengan istri saya yang kedua. nah, Itu kan kerja di PJDKI. Awalnya dari Anjon juga. Selanjutnya. Nah, Jadi PJDKI di situlah kenal pacar tuh. iya. Waktu dulu sama-sama pengen jadi TKI. Rupanya menurut umur udah Wah, 40 itu nggak bisa. abang udah 40 berarti itu. 40 waktu itu. 40 istri saya baru 31 umurnya. Oh, Bang Burhan baru. Bedanya 9 tahun. Istri 40. Enggak, saya 40. Bang Istri 31. Burhan 40, istri. Jadi bedanya 9 tahun. Karena nggak bisa, istri saya kan calon saya tuh awalnya. Jadi nggak bisa dia menurut aku kan, karena istri pacar saya nih setia, katakan orang lah setia kata. Iya. Kan lagi pacaran tuh waktu itu, Lagi seru-serunya lah ya. Lagi sama-sama cari kerja, sama-sama mau ke TKI. Nggak taunya bukan malah ikut, saya nggak kerja, dia juga nggak ikut. Susah saya. Rupanya ditanya, kamu udah nikah? Udah, mana suratnya? Cuman keterangan, padahal saya bohong. Karena nggak ada kan surat keterangan itu. Kan tidur satu kamar. Waktu itu gila bang. Satu kamar tidur. Jadi tidak kebijaksanaan bos lah. Saya disuruh pulang sih. itu sekamar itu berdua ya. Berdua turun dia kan kamar atas, saya kamarnya di bawah. Seru lah ya. Seru, nggak taunya dia turun ke bawah. Waduh, saya bilang gila nih orang. Jadi ketahuan diintip sama bos. Kok si Ella tuh kok ke bawah katanya. Ngapain lagi masuk ke kamar laki lagi katanya. Nah, jadi saya kan waktu itu nggak dimasukkan untuk jadi daftar TKI ya. Iya. Jadi saya repair di situ. Maaf. Terus Jadi saya repair antara anak-anak yang mau jadi TKI itu untuk medical check, terus ngurus paspor ke immigration. Immigration. iya. Jadi antar mereka yang mau berangkat itu. Nah, di situ kan anak-anak dari daerah-daerah tuh, ada yang dari Jawa, ada yang datang kan dari Bandung. Berarti mau Kalbar ini mau cari kerja ke Malaysia. Cari kerja ke Malaysia. Dibikinin banyak nama samaran, itu bos pinter yang bikin. Itu rata-rata tuh nama samaran. Paspor yang udah, makanya kalau udah dibuat pakai nama samaran itu nggak bisa dirubah di Imigrasi. Ya? tetap nama harus mengubah kakak sama KTP kalau tidak salah. Nah, di situ saya dinikahin ceritanya. Tadi Ini kita kayak sambung. bos. Iya. Jadi saya mendadak ke situ nih. Wah, kalau gitu pisahkan aja lah katanya. Jangan pakai surat keterangan, nggak resmi itu katanya. Diresmikan. Udah pulang lapor, bilang calon mertua itu bapaknya si Ella. Pak, saya besok mau nikah pak. Lama ya nggak direstuin kan, karena bos nyuruh, mau nggak mau lah. Jadi saya urus PP4-nya, pergilah ke lurah antar istri. Saya juga, nah itu lapor ke KUA. KUA itu kalau nggak salah udah ngomong-ngomong suruh kan wali hakimnya. Jadi bapaknya pacar saya itu langsung ke penghulu lah, menyerahkan anaknya. Ya udah, nikah pas hari Sabtu saya ngambil itu. Tahun berapa tuh? 2010. 2010. 3 tahunnya sampai 2013. Awal 2014 bubar. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Enggak, 3 tahun lebih. Bubar itu cerai ya? Kan mulainya 2013.
2010. Berarti selama nikah kegiatan abang itu di PJDKI kerja dua. Iya berdua sampai enggak ini sampai 2011. 2011. Sampai 2010 3 tahun loh. 3 tahun. 3 tahun kan saya belum ngontrak di Sungai Jawi. Kontrak sama istri ya. Iya sama istri. Jadi kegiatan sama Kontrak. istri Waktu itu masih di PJTKI. mesti ya. Cuman saya udah keluar Iya. karena pengen keluar, saya kerja lain. Tapi bos sebenarnya nggak ngasih. Cuman yang istri yang masih kan jadi tukang masak dia di situ. Oh itu tuh masih di PJDKI. Bang Burhan tukang ngambil driver Iya. kalau dibutuhkan. ya. Karena belum ada pengganti. Iya. Sebenarnya kan kalau mau keluar itu kan suruh cari pengganti dulu. Iya. Jadi pengganti sementara belum ada ya saya masih nyampe sama jualan minyak malam. Malam jalannya. Iya, gitu. Nah, baru 14 bubar langsung. Bubar sendiri lagi. Bubarnya kenapa? Ah, biasa. Kalau bilang kesalahan dari istri, itu juga koreksi kita juga lah. Artinya kenapa istri begitu ya nggak bisa juga nyalahin. Artinya kita kesalahan kita apa? Iya. Itu cuman orang kan nggak tahu, yang Allah yang tahu. Nah saya pasrahkan sama dia aja dah. Kayak orang bilang sih katanya diselingkuh. Oh gitu aja. Iya selingkuh dibilang orang yang lihat. Aku nggak lihat, Kalau Bang nggak tahu ya. nggak tahu. Akhirnya Bisa bisa baik-baik Bang ya. aduh nggak. Iya, Tapi bisa baik-baik ya. iya masih sekarang hubungan baik. Tapi sekarang masih berhubungan baik juga. Iya, Dia udah nikah lagi berarti. nikah lagi sama temanku juga. Sebenarnya belum nikah ya. Belum. Rencananya mau cari gitu, cuman belum ada. Nah gitu. Iya iya. Ada nggak selama Kalau dibilang menyesal awal-awalnya sih ada ya. Cuman lambat laun juga biasa aja lah, kita move on gitu. Ya saya sebagai suami dulu nggak pernah nyeraikan istri, tapi dia udah kemauannya diminta pisah ya saya turutin aja. Tapi dengan kondisi sekarang Bang Burhan belum istri pekerjaan masih Ya belum tetap misal lah. nggak mungkin selama sekolah atau apa ini enggak Kalau bilang menyesal ada juga sih menyesal ya. biasa menyesal ya. Menyesal dulu kenapa sekolah dulu nggak benar-benar gitu loh. Sewaktu orang tua masih punya duit, itu kita nggak kita manfaatin benar-benar kemarin. Pernah kuliah juga, wah semester berhenti Kuliah di mana tuh? di Udan, Di Udan, ya. Pertama di Psipol, Kawan di Sipol. nggak asal-asal gitu, ikut-ikut teman, lulus. Kan banyak yang nggak lulus. Padahal susah loh masuk Psipol loh. Iya. Karena aku memang rezeki aku ya kali ya. Karena aku nggak senang kuliah itu, akhirnya nggak bener gitu kuliahnya. Males-malesan, seminggu bisa 3 kali masuk, mungkin 2 kali. Akhirnya itulah yang jadi penyesalan sampai sekarang. Iya, terus besok sempat nganggur ya, setahun. Ada bukaan lagi, saya masuk ke Fakultas Hukum. Oh, masuk lagi hukum lagi. Hukum, lulus. Lulus lagi. 2 semester, bolos lagi, nggak tahu apa sih, ikut teman. Ya jadi, ya udahlah, mungkin dulu bapak masih punya uang kata orang tuaku ya. Iya. Kamu kuliah nggak bener, apapun nggak bener, kerja pun juga nggak bener kata. Jadi semua Ya mau dimana? sampailah sekarang. Dan namanya kuliah, ya artinya bukan nggak boleh cari duit juga, karena udah kasih kan mungkin ya. Nah kan dari sekolah aku kerja. Jadi mulai dari sekolah itu SMP kerja balik parit. Tahu balik parit? Tahu kan? Bikin barau gitu loh. Dulu kan pakai kayu cerocok. Oh, maksudnya itu untuk proyek gitu ya? Orang minta tolong buat. Ya proyek ini dulu kan
untuk gedein jalan kan itu kalau nggak salah di daerah Suknya itu kan jalan tanah. Iya, dulu parit. Jalan tanah itu untuk menjaga biar jangan sampai longsor, tanahnya ya runtuh gitu loh ke parit. Parit dulu kan nggak ada baraunya itu, tanah masih. Hari barau. Nah airnya di barau itu pakai zaman dulu pakai kayu cerucuk, itu kekuatannya bisa 15 tahun loh. Nah jadi kayu cerucuk itu yang gede-gede gitu. Nah itu setiap hari saya kerja, gaji itu masih 3.500 Sorry. Iya makanya. Tapi udah asik kan, udah dapat duit. Oh dulu gede. Itu es cendol aja masih 25 rupiah masih. Waduh. Masih inget zamanku dulu loh. Berarti kalau 3.500 bisa untuk mandi ya. Bisa. Itu udah besar lah pokoknya. Dulu itu SPP aja masih 2.500. Tapi itulah menjadi Sal Mangguran sampai sekarang. Iya. Karena dulu nggak benar-benar kenapa sekolah disia-siain gitu. Jadi akhirnya ilmunya nol. Tapi sampai sekarang masih menyesal. Nyesal, ya nyesal juga. Setelah bapak udah ada. Tapi bapak masih ada bang ya? Masih bapak. Iya, bapak aja kan. Saran abang, saran Bang Burhan bagi orang yang sudah menjalani kehidupan dulu dari kita yang udah muda-muda, apa nih untuk anak-anak muda sekarang? Ya walaupun bang seperti ini mungkin bisa kasih saran ke anak-anak muda supaya ya mungkin lebih baik lah gitu. Ya saran saya, apa yang udah pernah saya lakukan tuh jangan diikuti lah. Artinya selagi ada kesempatan untuk belajar itu pergunakan yang benar-benar. Pergunakan Jangan bukan boleh aja untuk ngambil kerja atau apa kita lihat, tapi yang pokok itu jangan dilupakan. Apa yang seperti saya alami itu berarti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Artinya ilmunya nggak ada, cuman dikit, ya percuma juga sekolah mahal-mahal. Ya artinya waktu masih ada kesempatan pergunakan sebaik mungkin. Nah, pergunakan terus waktu sebaik mungkin. iya waktunya sebaik mungkin. Jadi artinya tidak menyia-nyiakan waktu lah sewaktu masih karena ilmu pendidikan itu penting juga. Ya di samping juga itu agamanya juga harus belajar, harus dikuatkan dan harus kita harus punya akidah juga. Artinya mengantisipasi. Jadi artinya gini kan, maklumlah kenapa pergaulan kan kita agak enggak jadi terikut-ikut gitu loh. Iya. Nah kalau kita agama kurang ya mudah aja kita, kayak apa sepertinya narkoba atau apa itu kan. Kalau kita sedikit enggak, kalau tahu ilmu agama itu bisa menghindari loh itu. Artinya tidak Enggak terjerumus. Iya makanya ibadah juga perlu dikuatkan. perlu. Habis itu ya pergunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin benar itu kamu. Kalau harapan Bang Burhan nih ke depannya dengan usia sekarang, apa harapannya kepada Tuhan? Kalau saya sih, Atau masih punya cita-cita mungkin? cita-cita sih tetap ada ya. Ada ya? Kalau sukses diluluskan oleh Tuhan ya alhamdulillah, memang bersyukur sih. Karena kalau untuk jadi sekarang di dunia apa sih yang pengen kita dapat? Sekarang kita bangun lagi Iya. kerja kita sampai malam, Betul. tidur, Betul. besok bangun lagi begitu lagi. Apa yang dicari? Ketenangan pasti tidak ada. Nggak ada ya? Cuman aktivitas yang kita sebenarnya dia ingin mencari apa gitu. Artinya hidup ini sebenarnya apa yang kita cari? Apa yang dicari? Nah, di situ harus tahu. Adalah manusia hidup itu tidak akan ada puasnya kalau tidak mengerti ilmu agama. Benar. Jadi artinya kita jangan mengikuti turutkan dunia. Jadi artinya dunia itu kan semua panah, tapi ya panah sementara. Dan kita ada kehidupan di alam lain. Ya kan artinya kita sambil beribadah untuk mengenal Tuhan. Kita
Jadi untuk bekal kita amal ibadah kan ada 3 dalam Islam itu kan. Satu amal, Iya. ibadah, anak yang soleh kan. Iya. Itu yang kita tinggalkan. Jangan Gimana? Yang kita tinggalkan nanti sewaktu kita diambil oleh Allah kan, nanti yang kita tinggalkan apa? Cuma 3. Amal, ibadah, anak yang soleh. Nah, makanya kalau hidup itu yang kita cari dunia itu. Lebih baik kita beribadah untuk akhirat, dunia akan mengikuti. Nah, kalau kita kerja, jangan lupa ibadah. Nah, boleh mengerjakan urusan dunia, tapi jangan lupa ibadah. Gitu. Betul ya? Betul nggak? Betul. Nah, itu dia. nah, Pak Udin jangan tersinggung loh. Ini kita kan sharing-sharing aja deh. Siap. Nah, maksudnya ilmu agama itu juga perlu ya, Bang Udin ya. Jadi sebagai pedoman hidup kita tuh, jadi tidak hanya memikirkan dunia itu semua namanya harta itu kan sementara aja. Harta sementara. Harta kita dapat. Iya, sementara. Kita dapat harta itu kan semua apakah udah puas? Nggak ada puasnya kan, nggak ada puasnya, masih ada kurang. Pasti. Duit banyak pun kurang. Pasti. Nah, sekarang kepuasan dari apa sih? Kalau batin kita nggak puas itu karena kurang ibadah, nggak ada bersyukur. Nah, yang kita cari kan bersyukur sama Allah. Kita sebenarnya bersyukurnya banyak. Kita diberi sehat, bisa berjalan, nggak sakit, bisa cukup makan. Itu yang suatu luar biasa. Benar, Ya, betul. sesuatu yang luar biasa itu ibadah juga. Kita bersyukur sama Allah nih, sudah diberikan. Kita masih lengkap tangan, mata bisa melihat. Yang buta aja masih bisa beribadah, gimana lo kita yang lengkap? Nah, yang buntung masih bisa ibadah. Biar cuman kaki doang. Iya. Nah, luar biasa nih. Yang cacat aja masih mau bersyukur, apalagi kita yang lengkap nggak mau. Tapi Astagfirullahaladzim. artinya itu menikmati sekarang. Dan menikmati apa yang saya dapat lah sekarang. Mensyukuri Jadi apa yang didapat ya. kalau untuk berharap lebih nggak ada seusia saya. Nah, untuk berharap lebih nggak ada. Apa yang dicari sekarang di dunia itu kan tinggal kita ibadah aja. Kalau Allah memberi, ya alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak. Tapi berusaha Tetap berusaha. Artinya kita jangan putus asa juga, nggak boleh. termasuk istri berusaha ya. Iya, cari istri berusaha juga. Kalau dapat ya alhamdulillah, syukur. Kalau nggak dapat, yang ada aja. Gitu. Nah, ini canda loh, canda. Iya, iya. Canda. Oke. Mudah-mudahan mungkin sudah banyak berbincang-bincang pengalaman dan Iya. pengalaman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saya sendiri ataupun untuk kawan-kawan yang mendengar kita ya. Iya, iya. Jadi kita saling sharing pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam ini. Saya ucapkan terima kasih Bang Burhan telah datang. Iya. Ya, semoga sukses selalu Bang ya. Iya. Makasih. Terima kasih Bang Burhan ya. Sama-sama. Siap. Terus.